Diceritakan di sebuah kota di Cina, yaitu Posan, ada banyak sekali orang-orang yang ahli di bidang bela diri. Dan terlihat nampak sekali banyak orang-orang yang tengah latihan bela diri di sana. Film diawali dengan tawarannya Liu yang baru saja membuka pelatihan kungfu di Posan. Ia mengajak Ip Man untuk berlatih bersama, karena terdengar kabar bahwa Ip Man sangat ahli di bidang Wing Chun. Ip Man menolaknya dengan halus, namun Liu tetap memaksa dan bilang bahwa latihan ini privasi saja, yang mana apabila dari salah satu mereka kalah, orang lain tidak akan tahu. Master Ip pun menyetujuinya, tapi ia mau makan dulu bersama anak istrinya, dan mengajak Liu makan malam bersamanya. Dan akhirnya latihannya pun dimulai. Namun di tengah-tengah latihan, ada seseorang remaja yang mengintip dari jendela yang sedang mengambil layangan, dan melihat Liu terpental oleh serangannya Master Ip. Duel itu pun dimenangkan oleh Master Ip, dan Liu pun meminta agar merahasiakan latihan ini. Tentunya Master Ip pun menurutinya. Di sebuah restoran, Yuan, seorang remaja yang mengintip dari jendela tersebut, menceritakan kekalahannya Liu dari Master Ip. Tak berselang lama, Master Ip pun datang juga ke restoran tersebut untuk menemui Kuan. Di tempat pelatihan, Liu yang sedang menguasai muridnya mendapatkan kabar bahwa dirinya dikalahkan oleh Master Ip. Liu pun bergegas ke restoran untuk menemui Yuan. Liu pun memarahi Yuan di tengah restoran dan dilihat oleh banyak orang. Tak berselang lama, datanglah Lin, kakaknya Yuan sang pemilik restoran, untuk memisahkannya. Tak mau dianggap penyebar hoak, Yuan pun menemui Master Ip dan meminta menjelaskan soal latihan dirinya dengan Liu. Liu pun meminta kepada Master Ip agar menjaga nama baiknya. Liu pun langsung menarik Yuan dan melarang dirinya mempermalukan orang di depan umum. Namun Yuan masih tetap ngotot dan berkata emangnya kenapa. Seketika itu juga Lin merotkan celana Yuan dan ditertawakan oleh orang-orang. Di tengah keributan datanglah polisi di jauh dan meminta agar master-master kungfu ini tidak membuat keributan. Dan juga bilang bahwa kungfu itu kuno, sekarang mah zamannya pistol, sambil menodongkannya kepala Master Ip. Seketika itu juga Ip Man menangkap dan mendorong peluru pistolnya tersebut sampai keluar. Polisi tersebut terdiam, dan Master Ip pun berkata bahwa bela diri itu giat dan terkadang berlebihan, tetapi bukan berarti kami tidak memiliki adab dan tata krama. Master Ip pun memutuskan untuk mentraktir polisi tersebut, dan seketika kerumunan pun menjadi bubar. Di rumah, Ip Man pun meminjamkan uang kepada Kuan untuk membuka pabrik kapas. Kuan pun menerimanya. Di tengah perjalanan keluar, Lin datang dengan bermaksud menunjukkan jurus-jurus barunya. Sementara istrinya sedang mengawasi Jun yang sedang menggambar. Saat sedang asik-asiknya praktek, Jun pun datang dan memperlihatkan hasil gambarnya. Namun Master Ip mengabaikannya, dan istrinya pun menatapnya dengan sinis. Para warga yang sedang melihat Ip Man latihan tersebut meminta agar Master Ip mengulangi gerakan-gerakan tersebut. Mendengar hal itu, istrinya Master Ip pun marah dan mengusir mereka. Sang istri meminta agar Master Ip bisa meluangkan waktunya untuk anak mereka. Di suatu hari, ada sekelompok berandalan yang hendak menantang semua para master bela diri di Posan. Kelompok ini dipimpin oleh Jin. Jin menantang perguruan pertama, tapi naas, master pertama pun kalah. Lalu Jin pun mendatangi perguruan kedua, tapi sama saja, guru ini pun kalah juga. Lalu Jin pun merayakan kemenangannya dengan ngabaso bersama-sama, sambil berkata master-master bela diri Posan itu tidak ada apa-apanya. Tukang bakso tersebut berkata, jangan bangga dulu kalau belum bisa mengalahkan Master Ip. Mendengar hal tersebut, Jin pun dan kelompoknya bergegas mencari Master Ip. Setibanya di rumah Master Ip, ia pun menantang agar bertarung. Master Ip pun menolaknya, dan sang istrinya juga memarahi Jin dan kelompoknya.
Jin kecewa karena Master Ip takut dengan istrinya. Jin bilang ia tak akan membunuh Master Ip, bila perlu ia tak akan menggunakan tangannya. Mendengar ejekan tersebut, istrinya pun mengizinkannya. Lalu, polisi pun datang dan meminta agar mengembalikan kehormatan Posan, karena master-master Posan telah dikalahkan oleh Jin dan kelompoknya. Dan pertarungan pun dimulai. Pada awalnya, Master Ip terlihat bertahan dan tidak menyerang ke Jin. Rupanya, Master Ip sedang mengukur seberapa besar kekuatannya Jin. Setelah itu, Ip Man melancarkan serangan-serangannya kepada Jin, dan alhasil Jin pun kewalahan. Jin bangkit lagi, tetapi dia kali ini menyerang dengan pedang, sedangkan Master Ip menggunakan kemoceng. Pertarungan akhirnya diakhiri dengan dipukulnya bokong Jin. Jin pun kalah dan keluar sambil disoraki warga Posan. Sejak saat itu, warga Posan sangat menghormati Master Ip. Sampai-sampai mereka rela memberikan dagangan mereka untuk mengganti barang-barang yang hancur setelah pertarungannya dengan Jin. Namun tidak berselang lama, pada tahun 1937, Jepang menjajah Cina. Akibatnya, banyak orang yang mati tertembak dan mati kelaparan. Semua diperparah dengan didudukinya Posan pada tahun 1938 oleh Jepang. Jepang menghancurkan banyak sekali fasilitas. Akibatnya, populasi kota Posan pun menurun drastis. Termasuk rumah Master Ip pun ikut dirampas untuk mereka jadikan sebagai markas. Kini Master Ip pun hidup sengsara seperti rakyat Cina yang lainnya. Kendati demikian, ia tetap ditemani setia oleh istrinya. Saking sengsaranya, persediaan berasnya pun sampai tidak ada yang tersisa. Dan pada akhirnya, Master Ip pun memutuskan untuk menukarkan barang berharganya dengan beras, demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seusai menukarkan beras, Master Ip pun bertemu dengan Kuan. Diajaklah ia ke pabrik kapasnya. Kuan menawarkan jabatan kepadanya, mengingat ialah yang dulu meminjamkan modal untuk membuat pabrik kapas ini. Namun Master Ip menolaknya karena ia tak mau berhutang budi. Suatu hari, Master Ip tengah membuatkan bubur untuk istrinya yang sedang sakit. Istrinya selalu memikirkan persediaan makanan, namun Ip Man menenangkannya, karena pada esok hari ia akan mencari pekerjaan. Ip Man ditolak toko demi toko, hingga pada akhirnya ia ikut rombongan pekerja batu bara. Di sana ia bertemu dengan Lin, si pemilik restoran. Saat sedang istirahat, Lin melihat jatah makanannya Ip disimpan di sakunya. Melihat itu, Lin pun menawarkan jatah makanannya ke Master Ip. Mereka berdua saling bertanya kabar. Lin bilang, Yuan adiknya tidak pernah balik ke rumah setelah kejadian ia melorotkan celananya. Entah masih hidup atau tidak, ia ingin sekali meminta maaf kepadanya. Lalu Lin tersadar bahwa kalengnya hilang. Saat ia sedang mencari kaleng itu, tiba-tiba tentara Jepang datang. Polisi Li Zhao kini menjadi penerjemah Jepang. Jenderal Jepang mendengar bahwa orang-orang Posan sangatlah jago bela diri. Maka ia mengundang mereka untuk bertarung. Jika mereka menang, maka mereka mendapatkan beras. Mendengar ejekan tersebut, Lin pun menerima undangan tersebut demi menunjukkan keahliannya kepada Jepang, lalu diikuti oleh yang lainnya. Tibalah mereka di tempat. Terlihat Guru Liu sedang menghajar orang Jepang. Dia menang dan mendapatkan beras. Melihat hal itu, Jenderal Miura ingin ikut bertarung juga. Tapi ia ingin melawan 3 orang Posan sekaligus. Miura akan memberikan beras menang ataupun kalah. Miura pun turun dan melawan 3 orang Posan, salah satunya ialah Lin. Hanya dalam satu serangan, ia menumbangkan 3 orang sekaligus.
Lin bangkit dan menyerang Miura. Lin bangkit dan melawan lagi. Walhasil, ia babak belur sampai batuk darah. Dua orang posan mengaku kalah, sedangkan Lin menyerang lagi. Miura mampu mencekiknya, lalu Lin menyemburnya dengan darah. Miura pun menghajar Lin sampai terpental. Keesokan harinya, Ip Man pun bekerja kembali. Dia tiba-tiba melihat ada kaleng di bawah. Ip Man menyimpannya. Saat sedang makan siang, polisi Li Zhao dan Jepang mengajak mereka bertarung lagi. Ip Man menghampiri Li Zhao dan menanyakan Lin. Li Zhao mengaku tak tahu. Ip Man terus bertanya, tapi Li Zhao menghiraukannya. Akhirnya Ip Man pun ikut ke tempat kemarin, berharap bertemu dengan Lin. Di tempat, ia melihat Liu yang sudah menang dan ingin bertarung dengan 3 orang lagi. Miura pun mengabulkannya, dan Liu pun melawan mereka dengan susah payah. Dan pada akhirnya, Liu pun menyerah. Lalu dia berniat untuk pulang sambil membawa berasnya. Tapi tiba-tiba kepala Liu ditembak. Melihat itu, Ip Man pun marah-marah kepada Li Zhao. Ternyata yang menembak itu adalah Kolonel Sato. Sato melarang peserta membawa beras apabila mereka sudah kalah. Jenderal Miura marah atas tindakannya itu dan bilang, "Ini cuma turnamen, jangan ada tembak-tembakan lagi." Turnamen pun diteruskan. Ip Man berteriak kepada Li Zhao. Dia marah dan ingin bertarung juga. Ip Man bertanya, "Apakah Lin dipukuli sampai mati juga?" Li Zhao tak menjawab dan membukakan pintunya. Ip Man meminta 10 orang sekaligus. Li Zhao melarangnya karena itu sangat berbahaya. Ip Man tetap bersikeras. Miura juga kaget mendengar hal itu, tapi dia tetap mengabulkannya. Kemudian pertarungan pun dimulai. Ip Man yang marah, ia memukuli ke-10 karateka itu tanpa ada ampun. Miura pun terpana melihatnya. Setelah ke-10 anggotanya babak belur, Miura memintanya kembali dan memberikan beras itu. Tapi Ip Man menolaknya. Ip Man pun lantas membawa beras berdarah miliknya Liu. Ip Man memberikan beras itu ke keluarganya. Lantas keluarganya pun menangis melihat itu. Di sana ia bertemu dengan Li Zhao dan memperingatkannya agar berhati-hati dengan tentara Jepang. Ip Man menampar Li Zhao karena menganggapnya pengkhianat. Li Zhao tak terima karena dia cuma penerjemah. Kematian orang Cina tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ip Man pun pergi. Sesampainya di rumah, istrinya mengobati luka Ip Man menggunakan minyak. Ip Man salut karena istrinya setia kepadanya. Di lain tempat, Jin dan anggotanya bersiap untuk menghadang truk. Saat truk berhenti, anak buahnya pun berdatangan untuk membegal. Mereka pergi ke pabrik kapas. Jin meminta uang, tapi Kuan tidak punya uang.
Melihat ayahnya yang dipukuli, Chow pun pergi ke tempatnya Ip Man. Ia melaporkan kejadian itu. Tapi sayang, sebelum Ip Man datang, mereka keburu pergi dan berjanji akan kembali lagi. Salah satu pembegal itu ternyata ada Yuan, adiknya Lin, sang pemilik restoran. Setibanya di pabrik, Ip Man melihat Kuan yang cedera tengah bekerja. Kuan memohon agar Ip Man mau mengajarkannya Wing Chun. Permohonannya tersebut ternyata diikuti oleh buruh pabrik yang lainnya. Ip Man pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Ip Man yang tengah bermain petak umpet dengan anaknya kedatangan Li Zhao. Li Zhao bilang Jenderal Miura ingin bertarung melawannya, dan tiba-tiba saja Kolonel Sato datang juga sambil memainkan pistolnya ke Jun. Saat Sato melihat istri Ip Man yang cantik itu, ia ingin naik dan merenggutnya. Spontan, Ip Man pun menghajar Sato dan anak buahnya sampai babak belur. Li Zhao pun mengajak mereka untuk mengasingkan diri. Lepas itu, Sato menghajar habis-habisan Li Zhao karena membiarkan Ip Man kabur. Miura bilang ia akan menggerakkan semua pasukannya untuk menemukan Ip Man. Li Zhao pun akhirnya pulang dan menemui Ip Man di kamarnya. Ip Man sangat berterima kasih kepadanya karena telah menyembunyikan keluarganya. Keesokan harinya, Jin datang lagi untuk meminta uang. Kali ini para buruh siap untuk menghadapinya. Dan perkelahian pun terjadi. Saat tengah perkelahian, Ip Man pun datang dan membantu menghajar mereka. Para begal ini kemudian menghajar Ip menggunakan kampak, tapi Ip berhasil menaklukkannya. Akhirnya, Jin pun turun tangan menggunakan garpu, sedangkan Ip Man menggunakan bambu. Lalu Yuan, adiknya Lin, membantu juga melawan Ip Man, tapi Ip Man berhasil menghadangnya. Ip Man akhirnya memukul Jin sampai terpental. Setelah itu, Jin dan anak buahnya kabur. Ip Man memanggil Yuan dan memberikannya kotak lin kepadanya. Yuan kesal dan menepisnya. Ip Man kemudian mengambilnya lagi dan memberitahunya bahwa kakaknya sudah tewas karena pertarungan melawan Jepang. Mendengar itu, Yuan pun menerimanya dan Ip Man pun pergi. Yuan menangis saat tahu ternyata isi kaleng itu sebuah layangan. Layangan yang pernah ia tangkap di rumahnya Ip Man. Rupanya kakaknya selalu menyimpannya. Dia tak pernah membuangnya. Di malam harinya, Li Zhao bergegas menemui Ip Man. Dia menghimbau agar jangan pergi ke pabrik kapas, karena Miura dan pasukannya sedang mencarinya. Di pabrik kapas, Sato menanyakan Ip Man kepada Kuan dalam bahasa Jepang. Saat Kuan disiksa untuk menjawab, Ip Man pun datang dan menyerahkan diri. Ia lalu dipukul sampai bertekuk lutut.
Sato ingin menembaknya, tapi Miura mencegahnya dan meminta Ip Man untuk mengajarkan bela diri kepada tentara Jepang. Ip Man menolaknya. Dia malah menantangnya untuk bertarung. Jenderal pun menyuruh bawahannya untuk menahan Ip Man. Ip Man menyuruh Kuan untuk membawa anak dan istrinya pergi dari Posan. Jenderal pun datang ke tahanan dan memberikan makanannya langsung ke Ip Man. Miura ingin pertarungannya ditonton oleh orang banyak, agar semua orang tahu bahwa bela diri Jepang itu lebih baik daripada Cina. Ip Man pun menjawab sambil menggeserkan makanannya. Esok harinya, Kuan membawa anak beserta istrinya Ip Man pergi dari Posan. Lalu pertarungan pun digelar. Pukulan demi pukulan dilontarkan dengan sangat seru. Rupanya, istrinya dan Kuan kembali dan melihat Ip Man bertarung. Saat Miura kalah babak belur, warga Posan berteriak kegirangan. Di tengah euforia, tiba-tiba saja Sato menembak Ip Man hingga terjatuh. Seketika itu juga, warga pun bereaksi keras. Sementara itu, Hijau merebut pistol dari Sato dan berhasil menembaknya. Sang istri dan kerumunan pun menghampiri Ip Man. Dan film pun berakhir. Gimana guys, rangkuman filmnya bagus gak? Kalau bagus, nanti di lain waktu saya next ke rangkuman film-film yang lain ya. Makanya pantengin terus di channel ini. Oke.